Oke, halo guys, kembali lagi bersama saya Ridwan. Oke, video kali ini saya mau sharing tentang pengalaman saya part time. Kalau di sini disebutnya baito. Dan selama saya sekolah di sini gitu kan, sampai kerja itu sampai sekarang kerja di sini, itu pengalaman part time-nya seperti apa dan bagaimana cara mendapatkan part time di Jepang itu dengan kalian nggak bisa bahasa Jepang gitu. Kalau misalnya bisa bahasa Jepang ya nggak bisa ngomong gitu, pokoknya ngerti dikit-dikit aja gitu, cuman bisanya pakai bahasa Inggris aja. Oke, saya cuma ngasih tip aja gini. Saya pertama-tama saya akan ceritakan saya datang ke sini itu 2017 April, tanggal 10 April 2017. Oke guys, saya datang ke sini udah itu selama 2 tahun sekolah bahasa Jepang. Oke. Kemudian pas datang ke sini itu seminggu itu saya nggak kerja gitu, emang 1-2 minggu ya, 2 minggu itu nggak ada kerja, nggak cari part time gitu. Akhirnya bosan juga ya guys, selama 2 minggu itu nggak ada part timean. Udah itu kan katanya saya itu dicariin kerja part time gitu kan, part time baito gitu sama senseinya. Akhirnya saya nanya ke senseinya dan semua kan di sini tuh saya satu angkatan itu sekitar 21 orang, itu langsung nanya ke sensei, orang Indonesia semua gitu tapi beda universitas. Oke, saya nanya ke sensei dan akhirnya dapet gitu kan, interview gitu. Dan kalian tahu pertama-tama saya datang ke sini itu gak bisa apa-apa, emang udah itu interview di hotel, cuman bukan masak-masak ya kan. Kalian mimpi kalau misalnya masak gitu kan, baru datang ke sini. Oke, datang ke situ ternyata jadi itu di swasta ya kan, bukan di swasta waktu itu, jadi housekeeping dulu, housekeeping diterima gitu kan. Nah hari pertama saya masuk tuh, jadi setiap satu bed dihitung satu bed ya guys, dihitung satu bed. Jadi per bed itu dikasih sekitar per kamar kalau nggak salah, ya per kamar bukan per bed ya. Satu kamar itu dihitung sekitar 500 yen ya, 500 yen itu kalau satu kamar itu kan kalian harus bersihin satu kamar 100 yen gitu. Kalau 2 kamar 1000 gitu kan, itu bisa satu kamar itu sejam lebih biasanya kalau misalkan untuk bersih kamar ya. Kadang nggak ada bersih, kadang nggak bersih, kadang gitulah pokoknya gitu kan. Pas ada komplainan harus bersihin lagi. Jadi menurut saya itu nggak make sense ya guys. Gajinya cuma 500 yen. Kalau di Indonesia gede sih, sejam 60 ribuan gitu kan. Kalau di sini kan ya ampun, 500 yen buat apa gitu. Oke, kemudian saya minta lagi ke sensei gitu kan. Akhirnya yang kedua itu katanya kalau misalkan dicariin sama sensei kedua itu udah kedua kalinya itu nggak bawa, ketiga kalinya nggak ada, jadi dua kali aja dicariin sama sensei. Akhirnya ya udahlah nggak apa-apa. Akhirnya kayak interview lagi dan diterima di di hotel Sandot yang di Maihama yang dekat Disneyland itu. Udah itu saya masuk di situ itu jadi di swasta ya, jadi di swasta selama 1 minggu itu masukin 3 kali, kadang 1 kali gitu kan. Akhirnya kan bete juga gitu kan, saya juga kan butuh duit gitu kan buat jajan gitu di sini, buat bayar kosan gitu kan. Akhirnya kan bete juga, akhirnya kontak temen yang udah lama di sini gitu kan, udah 2 tahun di sini, setahun di sini. Akhirnya saya ikut teman saya gitu kan, teman saya udah itu saya nyiapin CV dalam bentuk versi Jepang dan interview pakai bahasa Jepang sama saconya sama manajernya di sana. Saya interview buat kerja di pabrik kayak makanan jadi gitu ya guys, pabrik makanan buat dikirim ke konbini gitu kan, kayak Family Mart, kayak 7-Eleven gitu kan. Saya dikerjain di pabriknya gitu. Gaji per jamnya itu sekitar 950 yen gitu kan, lumayan sih daripada housekeeping yang satu kamar itu 500. Kalau misalkan satu kamar itu biasa sejam gitu kan, kecil juga. Oke, akhirnya saya kerja di situ sekitar 4 bulanan ya guys, 4 bulanan.
akhirnya saya mikir, saya kan bisa masak gitu kan, saya punya keahlian masak, di Indonesia juga saya kuliah masak ya kan, dan sekolah masak juga di Indonesia, kenapa saya di sini jadi kayak gini gitu kan. Saya mikir kayak gitu, akhirnya saya cari-cari kerjaan. Kan waktu pas waktu itu saya nggak bahasa Jepang saya minim gitu kan, tapi ya saya berusaha. Akhirnya saya cari di Google gitu, Mbah Google, saya nanya gitu kan, part time job yang gampang lah, nggak terlalu dipakai banget gitu kan, nggak terlalu wajib banget bahasa Jepangnya gitu. Akhirnya ketemulah website ini namanya Craigslist itu kayak misalkan OLX, kayak misalkan bukan Bukalapak sih, kayak OLX sih, kayak gimana ya, orang nyari gitu, OLX sih ya, kayak OLX sih kalau di Indonesia sih menurut saya sih. Itu dari Amerika kalau nggak salah Craigslist itu. Jadi di sana itu ada yang posting tentang pekerjaan, ada yang posting jualan, ada yang posting tentang banyak banget gitu kan. Ada juga yang jualan prostitusi online gitu. Di situ juga ada kok kalau kalian cari. Oke, ini dia websitenya. Oke, di situ ya kan kalian udah lihat itu ada ada postingan pekerjaan gitu kan, dan harganya berapa gitu kan, per jamnya berapa, itu untuk part time. Tapi ada juga untuk full time gitu kan. Kalau kalian full time di situ ya kalian bisa gitu. Dan waktu itu saya dapat gitu kan, akhirnya ngelamar pakai bahasa Inggris sih, udah itu ngelamar di KW gitu kan, restoran KW gitu, orang Jepang gitu kan. Orang Jepangnya baik banget. Itu saya nggak bisa apa-apa loh, nggak bisa ngomong apa-apa, nggak, pokoknya susah banget bahasa Inggris aja. Balelo waktu itu kan, balelo itu dalam artian nggak pase banget, nggak ngerti gitu kan, nggak gimana sih gitu kan, jadi tegang gitu. Akhirnya ya karena saya rajin gitu kan, biarpun nggak bisa ngomong juga waktu itu, akhirnya ya tetap yang tenconya itu, yang manajernya itu senang sama saya gitu kan, rajin juga kerjanya, dan nggak pernah nggak pernah bolos gitu ya. Kalau misalkan izin ya izin, kayak gitu aja. Oke. Dan kesini saya nyari juga di situ juga, saya sering banget pakai Craigslist ini. Jadi ya menurut saya Craigslist itu bagus sih, soalnya saya pengguna setianya gitu kan. Akhirnya setelah lulus juga saya dapat kerjaan di di hotel bintang 5 di daerah Central Tokyo gitu kan. Nah akhirnya sampai sekarang saya kerja di situ gitu guys. Oke, mungkin pengalaman singkat cerita saya seperti itu sih guys. Sebenarnya sih baito part-time yang sudah saya jalani dulu itu banyak banget, sampai berapa kali saya pindah gitu kan. Saya pindah-pindah gitu, ada yang 2 minggu sekali, 2 minggu udah itu pindah, ada yang 1 bulan pindah gitu kan. Itu banyak alasan kenapa saya pindah, banyak alasan kenapa saya harus pindah-pindah kayak gitu kan. Pasti ada alasan gitu kan.
Nah alasannya banyak gitu kan. Jadi apa cerita singkat saya di sini bagaimana cara mencari part time di sini ketika saya masih belajar di sini, belajar bahasa Jepang di sini gitu guys. Oke, mungkin cukup sekian ya cerita singkat saya kali ini. Oke, kalau misalkan kalian ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar di bawah ya, di bawah ini. Oke, dan jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya supaya kalian dapat info terbaru dari video-video terupdate dari saya. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.